Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 316, Orang-orang yang serakah. Teknik pengganti. Lin Wu berhenti sejenak karena dia tahu bahwa itu adalah seni bela diri tingkat tinggi yang sedikit ajaib. Ada teknik untuk mengalihkanmu dengan nyawa pelayanmu di bawah kontrak jiwa khusus. Ini akan memungkinkan serangan yang bisa membunuhmu dialihkan ke pelayanmu, yang akan membunuh mereka seketika. Bagaimana mungkin? Lin Xiao tertegun. Bagaimana seseorang bisa menukar hidupnya dengan orang lain? Bukan tidak mungkin, tapi teknik ini bukannya tidak terkalahkan. Misalnya, teknik ini tidak bisa digunakan selama sparring atau selama pertarungan hidup dan mati di mana keduanya telah menandatangani perjanjian. Ada banyak lainnya tapi saya tidak akan menjelaskannya kepada Anda. Ini adalah metode untuk melindungi para murid yang berharga dari penderitaan hukuman akibat kegagalan mereka di negeri lain. Ketika seseorang gagal menyelesaikan tugas yang telah diatur di tempat seperti ini, hukumannya adalah membunuhmu. Namun, jika orang tersebut memiliki kontrak jiwa dengan orang lain di mana orang tersebut akan mati lebih dulu, Anda tidak akan mati. Sebaliknya, hamba itu sendiri yang akan mati menggantikan Anda. Dengan cara ini, murid yang berharga masih bisa bertahan sementara umpan meriam akan mati. Tentu saja, tanda semacam ini tidak dapat digunakan di semua tempat dan hanya beberapa wilayah rahasia yang mengizinkannya. Siapapun yang mengatur wilayah rahasia ini di masa lalu pasti mengizinkan praktik ini dan dengan demikian, membiarkan murid-muridnya tetap hidup. Lin Wu mendengus. Dia merasa bahwa keluarga-keluarga itu terlalu berlebihan. Orang-orang seperti mereka bertiga tentu saja tidak layak jika ada orang lain yang memperdagangkan hidup mereka untuk mereka. Bakat mereka buruk dan pemahaman mereka tidak banyak. Namun mereka masih berusaha untuk memelihara mereka begitu banyak. Tentu saja, ini jelas karena Lin Wu telah melihat begitu banyak dunia dan secara alami tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang istimewa. Tanda, Lin Xiao bertanya perlahan. Lihat tangan mereka, ada tandanya kan? Itu berhubungan dengan jiwa tuannya sehingga akan membuat pemberi hukuman tidak bisa menghukum dengan benar. Nah, itu disebut sebagai teknik pengganti padahal sebenarnya itu lebih seperti penyamaran teknik. Tapi tentu saja, di tempat kelas atas, teknik palsu semacam ini tidak bisa digunakan. Baru sekarang Lin Xiao menyadari mengapa murid-murid mulia ini membawa pelayan mereka masuk. Orang-orang itu seperti nyawa tambahan bagi mereka, berdagang jika mereka gagal dan memprakarsai hukuman dari pemilik tempat ini. Lin Xiao menggelengkan kepalanya. Jika mereka memiliki mentalitas bahwa tidak apa-apa untuk gagal, mereka tidak akan bisa melangkah jauh. Datang ke sini, Lin Xiao siap bertaruh dengan nyawanya. Dia tahu bahwa tempat ini berbahaya dan tidak semua orang bisa keluar dengan selamat. Karena itu, dia siap bertaruh dengan semua yang dia dapatkan. Ada hal-hal di dunia ini yang baik-baik saja ketika seseorang gagal, seperti beberapa permainan sederhana dengan teman. Tapi di tempat dengan bahaya yang tinggi dan taruhan yang begitu tinggi, tidak ada ruang untuk kegagalan. Begitu dia gagal, itu adalah akhirnya. Tidak ada kesempatan kedua, yang berarti Lin Xiao tidak bisa gagal, sekalipun tidak. Desir. Siapa ini? Ah, ruang harta ketiga. Hu Fei bertanya dengan senyum tipis. Dia menatap Sang Guan. Puan muda Sang, kamu terlihat tidak sehat. Heh, apa menurutmu aku takut padamu, Hu Fei? Sang Guan bertanya balik. Matanya menjadi merah karena marah. Kamu mengikutiku, bukan? Sungguh tak tahu malu. Hu Fei terhibur. Dia pasti tidak mengikuti Sang Guan tetapi dia menemukan melalui mereka bahwa sebenarnya ada ruang harta karun di tengah jalan. Dia hanya mengikuti rute yang ada kata, metal, dan baru berbelok kali ini. Tatapannya tertuju pada Lin Xiao, yang berdiri di depan tumpukan harta karun. Dia bersiul. Wow, begitu banyak harta karun. Harta karun. Saat itulah Sang Guan mengingat tujuan sebenarnya. Melihat tumpukan harta yang ada di depan Lin Xiao, dia akan menjadi gila. Kamu bocah, jangan berani menyentuh hartaku. Lin Xiao mengangkat tangannya.
Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melihat dengan benar dan perlahan berjalan kembali. Secara alami, alasan mengapa dia mundur adalah karena dia ingin tahu apa yang akan terjadi jika orang-orang ini mengambil harta lebih dari yang seharusnya. Kakak Sang, kita harus mengambil harta itu dulu. Cak. Sang Guan memandang Hu Fei sekali lagi dan kemudian bergegas ke tumpukan harta karun. Matanya tertuju pada teks yang tertulis di sana saat matanya menyipit. Ada begitu banyak harta di depannya, namun dia hanya diizinkan untuk mendapatkannya. Itu tidak adil. Hu Fei tertawa ketika melihat orang-orang itu kesulitan menemukan harta karun yang mereka inginkan. Dia berjalan ke Lin Xiao. Ada ruang harta lainnya. Lin Xiao mengangguk. Iya, sejauh ini ada 3 ruangan harta karun dan kupikir ini mungkin yang terakhir. Cak, aku merindukan semuanya. Hu Fei menggelengkan kepalanya karena kecewa. Aku tidak tahu bahwa akan ada harta karun. Lin Xiao meminta maaf. Hu Fei lalu tertawa kecil. Kurasa aku juga tidak bisa lolos. Berdasarkan cara mereka berpakaian, aku bisa melihat bahwa mereka telah menghadapi begitu banyak tantangan sebelumnya. Pelayan mereka telah mati untuk mereka, jadi bisa dipastikan bahwa mendapatkan harta itu adalah tidak mudah. Lin Xiao mengangguk. Kamu mendapatkan 2 harta karun itu. Mereka tidak penting. Mendengar itu, Hu Fei menghela nafas. Dia ingin bertanya apa tetapi ketika itu adalah sesuatu yang mungkin sudah dikonsumsi atau pengetahuan, maka itu akan menjadi sesuatu yang hanya diketahui oleh Lin Xiao sendiri. Penggarap memiliki rahasia mereka sendiri dan tentu saja, Hu Fei tidak akan mengorek rahasia orang lain. Dia masih ingin hidup. Jadi, akankah kita bertaruh? Bab 317, Aturan di dalam ruangan. Bertaruh. Lin Xiao mengangkat alisnya. Apakah mereka akan mati di tanganmu atau karena hukuman? Lin Xiao memperhatikan saat mereka berebut dan memerintahkan pelayan mereka masing-masing untuk mengambil satu dan mengangkat bahu. Dia tidak terlalu suka bertaruh tetapi dari melihat mereka ingin mengambil semua harta, dia sudah bisa menebak bahwa mereka berharap membawa 100 orang bersama mereka untuk mengambil harta mereka. Yah, akankah mereka bertaruh dengan hidup mereka lagi? Lin Xiao bertanya dengan tawa samar. Jika mereka cukup bodoh, mereka akan melakukannya. Saat ini, salah satu dari mereka mengambil 2 harta. Dia masih memikirkan yang mana yang akan dia ambil ketika tiba-tiba terdengar gemuruh dari langit. Wajah pemuda itu memucat saat dia menjatuhkan kedua harta itu dan mencoba lari. Sebelum dia bisa melakukan itu, petir menyambar dari langit seperti langit-langit. Ledakan. Sambaran petir mendarat padanya secara langsung, membunuhnya. Sang Guan dan pemuda lainnya terdiam. Mereka menatap teman mereka kemudian berbalik untuk melihat ke arah lain. Jangan sentuh kecuali kamu ingin mengambil harta karun itu. Mereka bahkan tidak repot-repot mengambil sisa-sisa teman bodoh mereka. Menontonnya, Lin Xiao mengangkat alisnya. Dia berpikir bahwa dia akhirnya akan melihat bagaimana teknik pengganti itu bekerja. Tapi sepertinya dia sedikit naif. Orang yang membuat kesalahan bodoh adalah orang yang telah membunuh pelayannya sendiri dengan kebodohannya. Hu Fei mencibir. Mereka sekarang tahu bahwa mereka hanya bisa memilih satu. Menurutmu apa yang akan mereka lakukan? Apakah mereka akan mencoba meminta kita menyentuh 2 harta karun? Lin Xiao sedang sibuk membaca peningkatan di tanah. Dia secara alami tahu bahwa pekerjaan hukuman tidak sesederhana yang mereka sentuh. Jika mereka menginginkannya dan menyentuhnya, maka hukuman akan diberlakukan. Tetapi jika mereka menyentuhnya bahkan tanpa niat menginginkannya, maka hukuman tidak akan turun kepada mereka. Mereka hanya bisa menginginkan satu. Ini benar-benar hati. Lin Xiao benar-benar merasa bahwa tebakan Lin Hu tepat kali ini karena itu adalah ujian yang akan menguji hati seseorang. Jika seseorang tidak menginginkannya, mereka bahkan tidak akan bereaksi bahkan jika harta itu diletakkan di depan mereka. Tapi bisakah hati seseorang benar-benar sekuat itu? Sampai-sampai tidak menginginkan godaan harta yang diletakkan di depan mereka. Lin Xiao tahu pasti bahwa dia tidak bisa. Apa yang kamu fokuskan? Hu Fei memperhatikan bahwa Lin Xiao tidak memperhatikan kedua skroge dan bertanya. Teks. Hu Fei secara alami memperhatikan teks yang tampak asing di tanah,
tetapi dia tidak memiliki kemampuan apapun dalam membaca teks itu. Sudah cukup baik baginya jika dia tidak merasa pusing setelah melihatnya karena mengandung kekuatan kuno dan orang biasa tidak mampu menguraikannya. Lin Xiao masih membaca sebelum dia melihat ke tengah. Harta karun itu terletak di tengah tetapi di tengahnya ada pilar dengan ukiran beberapa gerakan. Melihatnya sekarang, Lin Xiao menyadari bahwa itu pasti satu set gerakan dan yang paling atas adalah ketika seseorang duduk dalam posisi lotus. Perlahan, Lin Xiao mulai bergerak. Posisi ukiran menunjukkan semua membutuhkan fleksibilitas tinggi yang Lin Xiao merasa bahwa dia hampir menarik ototnya sendiri. Beruntung dia sudah menjadi kultivator di tahap pembentukan yayasan atau tidak mungkin dia melakukan gerakan yang mustahil. Hu Xiao, Hu Fei tertegun. Lin Xiao tidak memperhatikannya dan melanjutkan gerakannya. Pada akhirnya, dia berhasil menyelesaikan semuanya dan duduk di tanah dengan posisi lotus. Sebuah suara terdengar di benaknya. Pikiran tenang seperti lautan tanpa ombak, hati tanpa riak. Set pertama teknik menenangkan hati. Setelah menyelesaikan teknik tersebut, Lin Xiao merasa bahwa dia dapat merasakan hatinya sendiri dan merasakan riak di sana. Dia bingung karena ini adalah pertama kalinya dia menemukan sesuatu seperti ini. Namun, dia tahu bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk mencoba menenangkan diri. Jangan gelisah. Jangan serakah. Temukan hanya yang benar-benar Anda butuhkan. Mengulangi beberapa kalimat, Lin Xiao merasa hatinya lebih tenang dan dia bisa berpikir jernih. Itu adalah perasaan magis yang menurut Lin Xiao sendiri tidak mungkin bisa dia lakukan. Membuka matanya, Lin Xiao melirik Hu Fei. Coba lakukan gerakan di pilar sana itu. Pilar. Hu Fei secara alami memperhatikan pilar itu, tetapi hanya setelah Lin Xiao mengatakan tentang gerakan, dia menyadari ada ukiran di pilar itu. Ukirannya dangkal dan orang tidak akan melihatnya jika mereka tidak lebih memperhatikan pilar seperti yang mereka lakukan sekarang. Apakah dia menyadarinya sebelumnya? Perlahan, Hu Fei mulai mengeksekusi gerakan itu sejak awal. Dia memperhatikan bahwa gerakannya agak sulit dilakukan tetapi itu bukan tidak mungkin. Meski terasa aneh, dia memutuskan untuk mengikutinya sampai akhir. Teman Sang Guan memandangi kedua pemuda itu dan mencibir. Guan, mereka sekarang menari. Sang Guan melihat ke belakang saat matanya menunjukkan penghinaan. Dia berpikir bahwa keduanya sudah gila untuk melatih gerakan seni bela diri di tempat ini di mana tidak banyak ki yang bisa mereka rasakan. Pemuda itu melihat mereka sebelum dia tiba-tiba mengeluarkan pedangnya. Biarkan aku bermain dengannya sebentar. Mata Sang Guan menyipit saat dia melihat temannya menyerbu. Tunggu sebentar. Ledakan. Saat serangan hendak mencapai Hu Fei, petir menyambar dan gerakan pemuda itu berhenti. Ada rasa sakit yang luar biasa dari dalam jiwanya saat dia berjongkok di tanah. Di belakang, salah satu pelayan yang mengambil harta karun tersambar petir. Bab 318, Logam Kaca Danau. Ada rasa sakit yang luar biasa dari dalam jiwanya saat dia berjongkok di tanah. Di belakang, salah satu pelayan yang mengambil harta karun tersambar petir. Melihat itu, wajah pemuda itu menjadi pucat sementara Sang Guan menggelengkan kepalanya. Tidak boleh ada pertarungan di dalam ruang harta karun. Kita hanya bisa bertarung saat kita masih berada di dalam koridor. Pemuda itu kemudian mengingat peringatan sesepuh dan mulai merasa takut. Dia awalnya memiliki 2 nyawa tambahan tapi sekarang 2 nyawa telah hilang, serangan berikutnya pasti akan memukulnya. Jika dia tidak cukup hati-hati, dia akan mati. Pilih hartamu, kita pergi. Sang Guan mencibir dan mengambil botol yang telah dia ambil setelah memerintahkan pelayannya untuk mengambil botol yang berbeda. Pemuda itu hanya bisa mengangguk lalu mengikuti Sang Guan. Hatinya ketakutan. Di sisi lain, Lin Xiao memperhatikan semuanya sambil menenangkan kepalanya. Dia merasa sedikit terkejut tetapi dia segera tenang. Dia merasa bahwa setelah dia melakukan gerakan 1 kali, hatinya dapat melakukan lebih banyak tindakan dan menganggapnya normal. Jadi begitulah cara kerja substitusi itu. Tentu saja, ada harga yang harus dibayar. Karena kamu menghubungkan jiwamu dengan orang lain, saat koneksi terputus, kamu akan mengalami rasa sakit yang luar biasa. Sebagian dari jiwamu juga rusak dan tidak mungkin kamu akan bisa sembuh.
Lin Hu mendengus. Lin Xiao tertegun. Jika ada harga yang begitu tinggi, mengapa mereka masih menggunakan itu? Itu karena jiwamu terluka lebih baik daripada mati, bukan? Yah, Lin Xiao tidak bisa membantahnya. Jika jiwa mereka terluka, masih ada kemungkinan di masa depan mereka akan pulih. Di sisi lain, jika mereka mati, semuanya sudah berakhir. Tidak pernah ada kesempatan bagi mereka untuk melakukan apapun lagi. Tapi tetap saja, yang disebut jenius ini terlalu ceroboh, oke. Ngomong-ngomong, teknik ini, apakah ini asli? Iya, tapi hanya langkah pertama. Lin Hu mendongak dan menguap. Kamu harus keluar dari area kecil ini jika kamu ingin mengetahui lebih banyak tentang langkah selanjutnya dan seterusnya. Tapi jika kamu terus berlatih ini, kamu akan belajar bagaimana melindungi pikiranmu dari serbuan ilusi dan banyak lagi, yang lain. Lin Xiao tercengang dan mengangguk. Dia memang merasa bahwa dia jauh lebih tenang. Sekarang dia telah menyesuaikan kondisi mentalnya, sudah waktunya untuk melihat harta karun itu. Aku tidak tahu apa itu. Ada Black Serpent Horn, Spirit Beast Blood, Metal. Hu Fei sudah selesai melakukan gerakan itu dan merasa sangat bersemangat. Tidak seperti Lin Xiao yang tidak tahu nilai sebenarnya dari gerakan itu, dia tahu betul bahwa itu adalah gerakan yang bagus yang akan membuatnya tumbuh lebih kuat daripada dia saat ini. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Dengan gerakan ini, dia kemungkinan kecil akan terpengaruh oleh ilusi dan secara alami itu berarti kondisi mentalnya akan jauh lebih tinggi daripada orang lain. Bagi kultivator, yang penting adalah bakat bawaan, sumber daya, dan juga kondisi mental mereka. Semakin kuat pikiran dan kemauan seorang kultivator, semakin tinggi pencapaian mereka dalam kultivasi mereka di masa depan. Itu penting. Kamu benar-benar tahu keahlianmu. Lin Xiao tertegun. Saat itulah dia memperhatikan sebuah kata yang tidak dia kenali. Apa roh binatang? Binatang dengan peringkat lebih tinggi dari kebanyakan binatang buas. Hu Fei berhenti sejenak. Kamu tidak akan menemukannya di dunia nyata karena hanya ada di alam semacam ini. Setidaknya, itulah yang aku tahu berdasarkan kerajaan ini dan sekitarnya. Mata Lin Xiao menyipit. Apakah itu berarti ada kemungkinan mereka ada di kerajaan lain? Ngomong-ngomong, apa yang kamu cari? Aku menemukan beberapa logam bagus di sini. Perhatian Hu Fei secara alami tertuju pada tumpukan logam saat matanya bersinar. Bahkan tanpa menyentuhnya, dia dapat menebak bahwa semuanya sangat berharga dan tidak dapat ditemukan di dunia nyata dengan mudah. Temukan satu untukku. Apakah kamu pikir aku adalah pelayanmu? Aku tidak tahu bagaimana mengetahui apakah seseorang memiliki elemen yang sama denganku atau tidak, tambah Lin Xiao tanpa malu. Hu Fei hampir mengutuk tetapi kemudian dia menyadari bahwa Lin Xiao mengatakan yang sebenarnya. Lin Xiao bukanlah orang yang biasanya berinteraksi dengan logam seperti dia, jadi jika Lin Xiao ingin memilih logam, dia membutuhkan bantuan. Dia bahkan tidak bisa menyentuh untuk mengujinya, jadi bagaimana dia bisa tahu apa elemennya? Kalau begitu, aku akan mulai mencari. Hu Fei menggerakkan tangannya sejenak dan menutup matanya. Saat berikutnya, matanya terbuka sekali lagi tetapi ada cahaya rona biru samar di dalamnya. Lin Xiao terkejut. Keahlian yang dikhususkan untuk mendeteksi logam atau semacamnya. Metode aktivasi terlihat cukup sederhana dan sepertinya Hu Fei dapat mengambil harta karun dengan mudah. Dia melihat ke sekeliling ruang harta sebelum matanya bersinar. Dia menunjuk ke sebongkah logam. Yang itu Lake Glass Metal. Aku hanya melihatnya sekali di ruang penyimpanan guruku dan aku tidak menyangka bisa melihatnya di sini. Lin Xiao tidak ragu dan melangkah maju. Pada saat dia berdiri di dekat bongkahan logam itu, dia merasakan semacam tarikan dari dalam tubuhnya. Saat itulah dia menyadari bahwa logam itu benar-benar beresonansi dengan elemen di dalam tubuhnya. Ini membuatnya bersemangat. Dia membungkuk dan memungut logam itu. Permukaannya dingin dan bongkahan logamnya cukup besar. Seharusnya lebih dari cukup untuk membuat pedang untuknya dan mungkin dengan sisa makanan yang tersisa. Kamu sangat percaya padaku. Hu Fei tertegun. Kaulah yang akan membuatkan senjata untukku, kan? Lin Xiao terhibur. Benar, melihat logam di tangan Lin Xiao, Hu Fei menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dengan ringan.
Bab 319, Menjadi Seorang Penggarap. Dia melihat tangannya sendiri dan merasa bahwa dia benar-benar tidak layak untuk menyentuh logam itu. Lagi pula, dia tahu bahwa keahliannya masih cukup rendah. Jika dia yang membuat pedang, apakah itu masih sangat bagus? Yah, dia harus mencoba. Ini akan menjadi pengalaman yang bagus baginya untuk bekerja dengan logam yang bagus. Setelah Lin Xiao menyimpan logamnya, Hu Fei memindai area itu sekali lagi sebelum mengambil logam bagus lainnya. Dia merasa sangat bersemangat karena dia tahu bahwa akan menjadi hal yang baik baginya untuk bisa keluar dengan harta ini. Lin Xiao hendak pergi ketika matanya mendarat di botol yang telah mendarat di luar lingkaran. Itu adalah harta yang dijatuhkan pelayan setelah petir menyambarnya karena dia mencoba bertarung dengan Hu Fei. Dia berkomunikasi dengan Lin Hu. Lin Hu, bisakah aku memilih benda itu? Oh, untungnya kamu sudah di luar lingkaran, jadi tidak akan terpengaruh oleh peraturan. Lin Hu tertawa, kamu mengambil harta karun hanya dengan berjalan-jalan. Oh. Lin Xiao membungkuk dan mengambil botol itu. Tindakannya sangat menakuti Hu Fei, tetapi kemudian dia menyadari bahwa hukumannya tidak bergerak. Dia tertegun. Itu, bagaimana kamu mengambil dua harta sekaligus? Hu Fei bingung. Ini tidak lagi dikategorikan sebagai harta yang dimiliki oleh tempat ini, melainkan jarahan orang mati. Lin Xiao menyeringai dan melihat botol itu. Dia tidak bisa mengenali obatnya tetapi hanya dari fakta bahwa itu dingin untuk disentuh memberitahunya bahwa itu pasti obat yang bagus. Obat apa ini? Hu Fei berjalan mendekat dan melihat botol itu. Dia mengerutkan alisnya ketika dia melihat teks yang ditulis dalam bahasa kuno. Dengan senyum pahit, dia menoleh untuk melihat Lin Xiao. Kamu yang bisa membacanya, mengapa kamu tidak membaca namanya dengan keras agar aku bisa menebaknya? Oh, benar, menenangkan pikiran jiwa, Lin Xiao membaca kata itu dengan tenang. Apa, menenangkan pikiran jiwa? Lin Xiao memandang Hu Fei, yang sudah sangat ketakutan. Dia tertegun, apakah dia mengatakan sesuatu yang salah? Itu. Hu Fei menunjuk ke obat itu dan merasa bahwa itu benar-benar kesialannya untuk tidak mencoba meminum obat dari tanah. Tapi dia juga tidak mau dihukum oleh pemilik Secret Region ini. Hei, katakan padaku apa itu? Ini adalah obat untuk memperkuat pikiran dan jiwamu, tetapi batasannya adalah kamu harus mencapai setidaknya tahap inti emas 2 untuk efek terbaik. Jika kamu meminumnya di bawah panggung, kamu akan mati dan jika kamu meminumnya setelah tahap itu tidak akan memberimu banyak efek. Hu Fei menatap botol itu dengan kerinduan. Lin Xiao tercengang. Dia sudah menguatkan pikirannya. Apakah dia masih membutuhkannya? Bodoh, pikiranmu hanya diperkuat sedikit. Obat ini masih akan sangat berguna untukmu. Belum lagi, ini adalah kemurnian tertinggi dan alkemis biasa bahkan tidak bisa mendekati ini. Mendengar itu, Lin Xiao tidak ragu untuk menyimpan botol itu. Hu Fei menelan ludah. Dia berada di Golden Core Stage 2 dan tentu saja godaan obatnya begitu besar. Jika pikirannya bisa diperkuat, dia akan bisa tumbuh lebih kuat. Hu Xiao, tolong berdaganglah denganku. Aku bisa memberimu banyak batu roh. Tidak mungkin. Aku bisa menukarnya dengan tempat yang jauh lebih tinggi jika aku menjualnya di luar. Juga, apa yang membuatmu berpikir bahwa aku tidak membutuhkan ini? Kamu bisa mendapatkannya lagi di masa depan. Omong kosong, apakah kamu pikir ini kubis? Dan jika kamu mengatakannya seperti itu, bukankah itu berarti kamu juga bisa mendapatkannya sendiri? Aku akan membuatkanmu senjata gratis. Kamu sudah harus membuatkanku senjata gratis karena janji dengan kakakku. Hu Fei bingung dan baru kemudian dia menyadari bahwa dia memang masih berhutang kepada Pangeran Lin Yan. Menahan keinginannya untuk mengutuk, dia hanya bisa mendengus kesal. Kembalilah ke jalanmu, kita mungkin akan bertemu lagi nanti. Lin Xiao melambaikan tangannya dan bergegas ke jalan yang terang. Hei kau! Hu Fei ingin mengejar Lin Xiao tetapi kemudian dia menyadari bahwa dia hanya menghafal dua kata, jika dia mengikuti Lin Xiao, dia mungkin akan mengambil rute yang salah dan bunuh diri. Selain itu, tujuan datang ke daerah rahasia ini adalah untuk menjadi lebih kuat dan mendapatkan lebih banyak harta. Tidak perlu terpaku pada satu hal karena masih ada peluang baginya untuk mendapatkan lebih banyak. Lupakan.
Desir. Saat Hu Fei kembali ke jalannya, Lin Xiao juga terus berjalan. Dia memperhatikan bahwa labirin itu masih sangat mirip satu sama lain dan dia hanya perlu mengikuti kata yang ringan. Itu membosankan, namun Lin Xiao terus berjalan. Kalau dipikir-pikir, kenapa aku tidak lapar setelah lama tinggal di sini? Lin Xiao mengeluarkan roti daging yang dia simpan di dalam cincin tata ruangnya dan mengunyah sambil terus berjalan. Jika seseorang melihatnya sekarang, mereka tidak akan menganggapnya sebagai seorang kultivator yang kuat tetapi lebih seperti anak laki-laki normal yang bisa dilihat semua orang di jalan. Setelah beberapa putaran, Lin Xiao akhirnya tiba di sebuah aula besar. Hanya ada dua jalan, satu ke depan sedangkan yang lain ke kanan. Dia melihat kata yang tertulis dan bibirnya berkedut. Bagian depan memiliki kata, ringan, yang biasa. Tapi sisi kanan. Hei bocah, jika kamu bisa membaca ini dan kamu bukan bagian dari jalur cahaya, kamu harus berbelok. Apa yang saya tulis di sini? Apa, menurutmu ini sangat luar biasa bagi seorang kultivator? Apakah Anda pikir kita semua dingin dan menyendiri? Hei, izinkan saya memberitahu Anda bahwa menjadi seorang kultivator tidak berarti Anda akan kehilangan kepribadian Anda. Bab 320, Tahap Kedua. Lin Xiao agak tertarik karena dia tidak tahu banyak tentang kultivator yang kuat. Setidaknya, sejauh ini, hanya ada beberapa kultivator yang dia kenal. Kalimat-kalimat ditulis dengan semangat dan emosi. Jelas bahwa orang yang membuat tempat ini lebih merupakan orang yang pemarah daripada dingin. Dan setelah hidup selama ratusan, ribuan tahun, bukankah satu kepribadian akan tetap sama? Itu mungkin lebih dipertajam karena lingkungan yang harus mereka hadapi selama bertahun-tahun. Lin Xiao berbelok ke kanan dan melihat ada aula dengan beberapa pintu. Matanya menyipit saat dia membaca kata di masing-masing dari mereka. Gunung, surga, danau. Elemen apa itu? Lin Xiao benar-benar terpana saat melihat kata-kata di sana. Ini adalah tempat untuk unsur-unsur yang tidak biasa dan juga warisan kaisar. Lin Hu tenang. Beberapa daerah rahasia akan menyiapkan tempat yang ditujukan untuk mereka karena secara alami hanya mereka yang memiliki warisan yang bisa lewat. Oh, elemen lainnya juga untuk dari binatang mitos lainnya. Kamu tidak berpikir bahwa hanya ada naga, kan? Petik 2. Lin Xiao melihat deretan kata dan menggelengkan kepalanya. Dia menghela napas dan maju selangkah menuju pintu danau dan meletakkan tangannya di sana. Tak lama, pintu bersinar dan terbuka. Jadi dibuka dengan mendeteksi elemen dalam tubuh kita. Sekarang dia benar-benar bertanya-tanya bagaimana yang lain akan membuka pintu mereka jika mereka tidak terbiasa dengan elemen tersebut. Mendorong pikiran ke belakang, Lin Xiao melangkah masuk dan hampir jatuh. Guyuran. Dia tercengang tetapi dia menyadari bahwa dia sekarang berada di tengah danau. Pintu tempat dia masuk telah menghilang. Tepat ketika dia hendak meminta bantuan, ada tawa yang datang dari depan. Hehehe, pintunya terbuka. Itu berarti seseorang dari jalur warisan akan datang. Ada makhluk hidup di sini. Lin Xiao tertegun. Itu suara yang direkam sebelumnya. Lin Hu tenang. Dia sudah berada di daerah rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Setidaknya, berdasarkan ingatan yang dia warisi dari pendahulunya. Dia tahu bahwa sementara ada banyak pembudidaya yang kuat. Tak satu pun dari mereka bisa hidup selamanya. Suara ini kemungkinan besar hanyalah suara rekaman dari saat orang yang membangun tempat ini datang ke sini dan merancang segalanya. Kemungkinan besar dia merasa gembira karena berpikir bahwa mungkin ada seseorang dari jalur warisan yang akan datang ke sini. Suatu kehormatan. Sungguh suatu kehormatan. Aku hanya mengikuti perintah, tes. Mereka memintaku untuk membangun jalan yang diperuntukkan bagi mereka yang memiliki jalur warisan karena warisan biasa tidak cocok untukmu. Ngomong-ngomong, ini jalan, yang mana? Oh, danau. Danau. Mereka yang berasal dari warisan Lake perlu memiliki jiwa dan pikiran yang kuat karena itulah salah satu sumber terbesar bagi Anda untuk menyembuhkan orang lain. Selain itu, kemampuan penyembuhan Anda juga terkait dengan seberapa baik Anda dapat mengontrol ki Anda. Selama sisa waktu Anda di sini, Anda harus menyeberangi danau dengan perahu kecil ini. Kontrol ki Anda sehingga Anda dapat mencapai sisi lain. Hehehe, setiap kali Anda gagal,
Anda akan kembali ke titik awal. Adapun batas waktu Anda, Anda memiliki waktu sebulan dan akan ada total 7 tahap. Semoga berhasil melewati mereka, anak nakal siapapun Anda di masa depan. Ah, betapa aku berharap bisa hidup selamanya. Saat itulah suara itu memudar. Lin Xiao memperhatikan bahwa dia sekarang berdiri di atas rakit kecil yang hampir runtuh. Dia mengerti bahwa dia harus menggunakan ki-nya untuk menjaga rakit tetap bersama saat bergerak maju. Tetapi, di mana garis finishnya? Garis finish akan diperpanjang lebih jauh dan lebih jauh dengan setiap tahap. Jangan buang waktu dan mulai saja. Jika Anda gagal, Anda harus kembali ke sini dan memulihkan ki Anda terlebih dahulu sebelum Anda dapat memulai. Lin Hu menambahkan penjelasannya. Lin Xiao mengangguk. Dia sedang memikirkan masalah lain. Waktu 1 bulan, apakah Secret Region benar-benar tetap buka untuk waktu yang lama? Namun, itu tidak terlalu penting baginya karena dia sudah ada di sini. Yang penting baginya adalah mulai mengendalikan ki-nya dan mulai bergerak. Tidak sulit menjaga rakit agar tetap utuh. Tapi yang paling membuat Lin Xiao frustrasi adalah kenyataan bahwa rakit berjalan sangat lambat. Sampai-sampai Lin Xiao ingin menggunakan teknik gerakan untuk bergegas maju. Namun, hal itu dianggap mustahil. Tenang. Lin Xiao mengingat teknik hati yang menenangkan di dalam pikirannya dan dengan tenang mencoba mengatur ki-nya sebanyak mungkin. Setelah beberapa waktu, Lin Xiao akhirnya melihat pantai dan menyadari bahwa dia masih memiliki sisa ki. Namun, peringatan Lin Hu berulang di dalam pikirannya. Setiap tahap akan memakan waktu lebih lama dari yang sebelumnya. Tahap pertama dan kedua mudah bagi Lin Xiao. Tapi yang ketiga hampir gagal. Pada yang keempat, Lin Xiao gagal sekali dan mengulanginya, lebih berhati-hati dan semuanya sebelum dia berhasil. Pada yang kelima, Lin Xiao gagal ketika dia masih jauh, mengulangi gerakan yang sama berulang kali sampai dia akhirnya mencapai akhir. Untuk yang keenam, Lin Xiao memanfaatkan apa yang telah dia pelajari dari yang kelima untuk memastikan bahwa dia dapat mengontrol aliran ki dan entah bagaimana berhasil pada percobaan kedua. Pada yang ketujuh, peningkatan jarak hampir membuatnya muntah darah. Itu jauh lebih lama dari yang keenam dan dia gagal ketika dia masih jauh. Melihat jarak di depannya, Lin Xiao ingin menangis. Guyuran. Jatuh ke dalam air, Lin Xiao kemudian dibawa kembali ke tempat dia mulai. Dia melihat ke langit hitam dan mulai memulihkan diri. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.